Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai 8 standar PAUD. PPT ini saya susun sendiri dan izin memperkenalkan, nama saya Anissa Yulianti Dewi dengan NIM 200700032, kelas B1 2020 non-reguler, jurusan Pendidikan Guru PAUD. Nah, 8 standar itu terdiri dari yang pertama ada STPPA, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, lalu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, lalu ada standar sarana dan prasarana, lalu ada standar pengelolaan, lalu ada standar pembiayaan, dan terakhir ada standar penilaian. STPPA tersendiri yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan yang memenuhi kriteria tingkat perkembangan anak. Kriteria yang dimaksud ini termasuk dalam ruang lingkup perkembangan pertumbuhan untuk anak usia dini. Nah, contohnya itu seperti ada pengecekan screening awal mengenai tinggi badan, berat badan, tingkat kepala, dan selain itu juga ditambah dokumentasi lampiran pertumbuhan perkembangan anak. Yang kedua ada standar isi. Kalau standar isi ini tentang lingkup materi dan kompetensi untuk menuju tingkat pencapaian perkembangan anak. Ruang lingkup standar isi ini ada program pengembangan yang disajikan dalam bentuk kurikulum yang dibuat per tema dan subtema yang mengacu pada Permendikbud nomor 137 dan nomor 146. Untuk standar proses, pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu memenuhi tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai, yaitu seperti pembuatan prota, modul ajar, RPP. Selain itu juga terdapat program pembelajaran, teknik penilaian, dan waktu penilaian dalam standar proses ini. Selanjutnya ada standar pendidik dan ketenaga pendidikan. Ini biasanya mengenai tentang kualifikasi akademik. Untuk seorang pendidik, itu dianjurkan untuk S1 yang berjurusan pendidikan. Kalau untuk tingkat TK, biasanya S1 pendidikan anak usia dini. Untuk tenaga kependidikan, kualifikasi akademiknya itu minimal SMA, tapi bisa ditunjang juga dengan sertifikat-sertifikat sebagai pendukung yang relevan. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Untuk standar sarana dan prasarana yaitu mengenai perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan. Yang contohnya seperti luas bangunan, gedung, lalu lahan, status kepemilikan, dan lain-lain. Untuk standar pengelolaan itu mencakup penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi dan misi tujuan sekolah, seperti pengorganisasian, pelaksanaan yang dilakukan untuk mengatur seluruh komponen melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan. Misalnya membuat visi, misi, tujuan sekolah, lalu rencana kegiatan tahunan, rencana kerja 5 tahun, struktur organisasi, dan kemitraan yang akan dijalin oleh sekolah tersebut dengan lembaga yang lain. Mengenai standar pembiayaan, itu biasanya mencakup pembiayaan operasional sekolah, lalu sumber anggaran sekolah. Misalnya sumber anggaran sekolahnya itu bersumber dari BOP atau misalnya dari SPP sekolah. Dan yang ketiga itu ada laporan penggunaan anggaran yang digunakan oleh sekolah tersebut. Untuk standar penilaian, itu adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian perkembangan anak. Biasanya kayak penilaian apa yang digunakan di sekolah tersebut, terus teknik penilaiannya, lalu instrumen penilaiannya, apa yang digunakan oleh lembaga tersebut. Dan ini pasti menyambung dalam kurikulum yang diaplikasikan. Oke, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya terkait pemahaman saya mengenai 8 standar ini. Saya izin mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.